Pagi itu datang tanpa tanda apa-apa. Tidak ada mimpi buruk. Tidak ada firasat aneh yang jelas terasa. Semuanya terlihat seperti hari biasa. Bahkan terlalu biasa. Fajar tertidur lebih larut dari biasanya malam itu. Dia masih menonton video sampai lewat tengah malam. Sesekali terdengar batuk kecil dari kamar ibunya. Tapi dia tidak terlalu memperhatikan. Dalam pikirannya, besok juga sembuh sendiri. Azan subuh sebenarnya berkumandang seperti biasa. Samar-samar suaranya masuk ke dalam tidurnya. Tapi seperti hari-hari sebelumnya, Fajar hanya bergerak sedikit, menarik selimut, lalu kembali terlelap. Yang berbeda adalah tidak ada ketukan di pintu. Tidak ada suara lembut yang berkata, "Nak, bangun subuh dulu." Tidak ada langkah kaki pelan menuju kamar mandi. Rumah itu sunyi. Fajar terbangun ketika cahaya matahari sudah cukup terang menyelinap lewat celah tirai. Dia mengerjap beberapa kali. Merasa aneh karena tidak dibangunkan. Tangannya meraba ponsel di samping bantal. Jam menunjukkan jam 8:07. Telat banget, gumamnya. Biasanya jam segini ibunya sudah selesai memasak aroma nasi hangat atau tumisan sederhana pasti sudah memenuhi rumah. Dia bangkit dari kasur dengan langkah malas. Rambutnya masih acak-acakan, matanya setengah terbuka. Saat membuka pintu kamar, keheningan itu langsung terasa. Tidak ada suara piring, tidak ada suara air mengalir, tidak ada batuk kecil yang biasa terdengar dari dapur ibu. Panggilnya santai. Tidak ada jawaban. Dia berjalan ke dapur. Kompor dingin, panci kosong. Tidak ada aktivitas apapun. Ibu, panggilnya lagi. Kali ini sedikit lebih keras. Masih tidak ada sahutan. Ada rasa aneh yang mulai muncul di dadanya. Bukan panik, tapi seperti ada yang tidak pas. Langkahnya berbelok ke arah kamar ibunya. Pintu kamar sedikit terbuka. Tirai jendela masih tertutup setengah, membuat ruangan itu agak redup. "Ibu," katanya pelan sambil mendorong pintu. Ibunya terbaring di atas tempat tidur, posisi miring sedikit ke kanan. Selimut menutupi tubuhnya sampai dada. Wajahnya terlihat tenang, terlalu tenang. Fajar tersenyum kecil. Ibu kebablasan tidur. Dia mendekat, masih belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Tangannya menyentuh bahu ibunya dengan santai. Dingin. Dia berhenti. "Ibu!" Suaranya berubah. Tangannya menggoyang bahu itu sedikit lebih kuat. Tubuh ibunya tetap diam. Tidak ada reaksi, tidak ada gerakan napas ibu. "Bangun, Bu!" Sekarang suaranya mulai bergetar. Dia menunduk, mencoba melihat lebih dekat wajah ibunya. Bibir itu tidak bergerak, dada itu tidak naik turun. Jantung Fajar mulai berdetak lebih cepat. Tangannya gemetar. "Ibu!" Teriaknya lebih keras. Dia mengguncang tubuh ibunya. Tetap tidak ada respons. "Ibu, Bu!" Suara paniknya pecah memenuhi rumah yang sunyi itu. Tetangga sebelah yang mendengar teriakan segera datang. Pintu rumah terbuka lebar. Beberapa orang masuk dengan wajah khawatir. "Ada apa, Jar?"
Ibu, ibu nggak bangun. Salah satu tetangga mendekat, memeriksa nadi di pergelangan tangan ibunya, lalu mencoba meraba lehernya. Wajahnya berubah pelan. Innalillahi wa inna ilaihi roji. Kalimat itu seperti petir yang menyambar telinga Fajar. Enggak mungkin, katanya sambil menggeleng cepat. Dia masih berharap ada kesalahan. Masih berharap ibunya hanya pingsan, hanya tidur terlalu lelap. Tapi semakin banyak orang berdatangan, semakin jelas kenyataan itu. Ibunya sudah pergi. Pergi dalam diam di pagi yang sunyi. Mungkin tepat setelah subuh, waktu yang selalu ia jaga sepanjang hidupnya. Fajar terduduk di lantai kamar. Punggungnya bersandar pada lemari kayu tua. Dunia terasa seperti bergerak lambat. Suara orang-orang terdengar jauh, seperti gema yang samar. Seseorang menepuk bahunya, seseorang lagi mencoba menenangkannya. Tapi dia seperti tidak benar-benar ada di sana. Pandangan matanya kosong menatap tubuh ibunya yang kini mulai diurus oleh para ibu-ibu tetangga. Mereka menutup tubuh itu dengan kain, merapikan posisi tangan, membaca doa pelan-pelan. Fajar hanya bisa melihat, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa benar-benar sendirian. Beberapa jam kemudian, ruang tamu rumahnya sudah dipenuhi pelayat. Karpet digelar, kursi dipindahkan, suara tangis terdengar di sana-sini. Jenazah ibunya sudah dibungkus kain kafan putih. Wajahnya sempat diperlihatkan untuk terakhir kali. Fajar mendekat dengan langkah goyah. Wajah itu terlihat damai. Tidak ada tanda kesakitan. Tidak ada ketegangan, seolah hanya tidur nyenyak. "Ibu," bisiknya. Air matanya jatuh lagi. Di tengah suasana itu, tiba-tiba terdengar azan zuhur dari masjid ujung gang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara yang selama ini hanya jadi latar belakang hidupnya. Hari itu, suara itu terasa berbeda, lebih dalam, lebih berat, seperti panggilan yang langsung menekan dadanya. Dia menoleh ke arah suara itu, lalu kembali menatap jenazah ibunya. Ibunya sudah tidak mendengar azan itu lagi. Tidak ada lagi kewajiban baginya. Tidak ada lagi kesempatan untuk bangun dan mengambil wudhu. Tugasnya selesai, dan Fajar tiba-tiba sadar satu hal yang menusuk. Dia masih hidup. Tapi selama ini, dia justru sering bertindak seolah punya waktu tanpa batas. Seorang ustaz kampung mendekatinya dengan wajah lembut. "Fajar, nanti kita syalatkan ibumu di masjid, ya?" Kata syalat itu seperti gema keras di kepalanya. Syalat, kewajiban yang selalu ia tunda. Sekarang, di hari kematian ibunya, dia harus berdiri dalam barisan salat untuk wanita yang sepanjang hidupnya tidak pernah lelah mengingatkannya tentang itu. Tangannya terasa dingin, keringat muncul di telapak tangannya. Dia mencoba mengingat bacaan syalat dengan benar. Ada beberapa bagian yang terasa samar. Ada doa-doa yang ia tahu pernah dihafal, tapi kini seperti kabur. Perasaan malu tiba-tiba menyergapnya. Malu pada orang-orang, tidak terlalu, lebih pada dirinya sendiri.
lebih pada ibunya. Bagaimana mungkin seorang ibu begitu menjaga syalatnya sampai akhir hayat, sementara anaknya bahkan sering mengabaikannya? Saat jenazah diangkat menuju masjid, Fajar ikut berjalan di belakang. Langkahnya terasa berat, setiap langkah seperti membawa beban penyesalan. Masjid yang selama ini sering ia lewati tanpa masuk, kini terasa berbeda. Hari itu, dia masuk bukan karena ingin, tapi karena keadaan memaksanya. Syaf disusun. Tubuh ibunya diletakkan di depan. Luruskan dan rapatkan syafnya. Fajar berdiri di barisan depan. Jantungnya berdegup keras. Takbir pertama dikumandangkan. Allahu Akbar. Tangannya terangkat, lalu terlipat di dada. Air mata kembali mengalir. Di momen itu, dia sadar, hari ini bukan cuma hari dia kehilangan seorang ibu. Ini hari dia kehilangan satu-satunya orang yang paling sabar mengingatkannya. Hari yang tidak pernah dia sangka akan datang secepat ini. Hari yang membuat semua kata nanti berubah jadi penyesalan. Dan di antara doa-doa yang dibacakan untuk ibunya, Fajar berdiri dengan hati yang hancur, menyadari bahwa waktu memang tidak pernah menunggu kesiapan siapapun. Hari itu segalanya berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba berbeda, tapi karena untuk pertama kalinya Fajar benar-benar merasakan arti kehilangan yang sesungguhnya.